Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah sistem informasi eksekutif dan sistem informasi SDM. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, SIE atau Sistem Informasi Eksekutif merupakan sistem informasi yang menyediakan fasilitas fleksibel bagi manajer dan eksekutif untuk mengakses info eksternal dan internal yang bermanfaat untuk mengidentifikasi masalah dan melihat peluang. Jadi, sistem informasi eksekutif ini digunakan oleh manajer dan eksekutif untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dialami perusahaan dan melihat peluang. SIE ini merupakan suatu bagian yang menyediakan informasi bagi eksekutif terkait kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kenapa diperlukan sistem informasi eksekutif? Karena adanya kebutuhan eksternal yang timbul, yaitu tingginya persaingan antar perusahaan yang sejenis, kemudian untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat, kemudian kebutuhan untuk mengakses database eksternal, dan dari kebutuhan internal muncul bersumber dari kebutuhan informasi yang tepat. Jadi dalam perusahaan memang membutuhkan informasi yang tepat, kemudian adanya komunikasi, kebutuhan atas komunikasi, dan mengakses data operasional, serta mengupdate status pada aktivitas yang berbeda dalam kegiatan di perusahaan. Nah, inilah alasan kenapa diperlukan sistem informasi eksekutif. Kemudian berikutnya adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam perusahaan. Kemudian kita juga membutuhkan data historis, jadi perjalanan data selama beberapa tahun ke belakang dan ramalan untuk atau data perkiraan, misalkan data penjualan selama beberapa tahun ke depan, estimasinya. Nah, ini kita membutuhkan terkait sistem informasi eksekutif. Kemudian, kebutuhan untuk mengakses data perusahaan. Kebutuhan untuk informasi yang lebih akurat, informasi yang lebih clear. Ada beberapa peran eksekutif dalam menentukan sistem informasi eksekutif. Yang pertama adalah peran sebagai penanganan gangguan, handling disturbance, kemudian entrepreneur activity, aktivitas kewirausahaan, resource allocation, alokasi sumber daya, dan negosiasi. Masing-masing memiliki makna. Yang pertama adalah gangguan ini terjadi tidak diharapkan dan diminta untuk perhatiannya segera, tetapi diputuskan berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Ini adalah penanganan gangguan. Kemudian, aktivitas kewirausahaan, yaitu suatu kegiatan bertujuan untuk membuat perbaikan dengan meningkatkan kinerja perusahaan yang bersifat jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah setelah aktivitas kewirausahaan, berikutnya alokasi sumber daya. Jadi manajer ini memplot atau mengalokasikan sumber daya ke dalam rencana tahunan dan budget atau pengeluaran per bulan. Kemudian alokasi tersebut tergantung dari besarnya budget ataupun dana yang dimiliki perusahaan,
serta tugas kegiatan perencanaan. Yang keempat adalah negotiation. Ini manajer mencoba untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan dari internal perusahaan ataupun di luar perusahaan atau eksternal. Jadi ini adalah 4 peran yang terjadi: penanganan gangguan, aktivitas kewirausahaan, alokasi sumber daya, dan negosiasi. Eksekutif dalam perusahaan menciptakan atau membangun sistem informasi eksekutif bersumber dari 3 konsep. Yang pertama adalah faktor penentu keberhasilan atau critical success factor, yaitu hal-hal yang menentukan keberhasilan atau kegagalan jenis kegiatan organisasi. Kemudian yang kedua adalah management by exception. Jadi kita membuat rasio atau perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja sekarang ini, realisasinya, sehingga informasi bisa langsung digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian model mental, ini adalah kita sebagai eksekutif membuat sari dari data dan informasi yang didapatkan perusahaan. Kemudian informasi dan data tersebut dimanfaatkan sehingga dapat memberikan deskripsi atau gambaran terkait model dari kegiatan operasi perusahaan. Sistem informasi SDM. Dalam hal ini kita bahas terlebih dahulu aktivitas atau kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, koordinasi sumber daya manusia, dan pengendalian SDM. Kemudian sistem informasi yang terbentuk adalah rekrutmen, pelatihan atau pendidikan, dan kompensasi. Berikut ini adalah beberapa informasi yang dibutuhkan oleh eksekutif puncak SDM. Kalau bahasan kita tadi adalah untuk sistem informasi eksekutif, sekarang adalah sistem informasi SDM. Pada sistem informasi SDM ini, informasi yang dibutuhkan adalah informasi kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini meliputi yang pertama, jumlah karyawan. Jumlah karyawan dengan standar atau kriteria tertentu, misalkan karyawan tetap jumlahnya berapa, karyawan kontrak, ataupun kriteria lainnya. Kemudian jam kerja dan efisiensi tenaga kerja. Kemudian dari sisi informasi kualitatif ada moral karyawan, ada informasi terkait motivasi dan kemampuan inovasi karyawan. Dari jajaran SDM, kita mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama, karakteristik fisik karyawan. Karakteristik fisik karyawan, ini kita dapatkan data ataupun catatan lengkap dari jajaran SDM. Kemudian informasi terkait gaji karyawan, besaran gaji, kemudian bonus, kemudian evaluasi kuantitatif dan kualitatif pengalaman di masa yang sebelumnya. Kemudian keterangan kesehatan dan riwayat medis karyawan, ini juga informasi yang akan didapatkan, serta hasil tes mengenai kemampuan dan sikap lainnya, misalkan psikotes ataupun melengkapi tes lainnya. Ini adalah informasi atau file yang akan didapatkan. File-file ataupun informasi tersebut nantinya akan digunakan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menempatkan karyawan pada posisi tertentu, kemudian menentukan jenjang atau kenaikan pangkat dan jabatan karyawan,
Kemudian penetapan program pelatihan yang diperlukan untuk karyawan ini apa saja. Selain informasi tersebut, informasi lainnya yang diperoleh dari jajaran SDM adalah spesifikasi kerja yang merinci atau terkait program pelatihan, kemudian pengalaman yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas di dalam perusahaan, kemudian data tentang keamanan dan kecelakaan kerja, kemudian perkiraan kebutuhan SDM menurut kategori pekerjaan, dan catatan statistik mengenai program pelatihan, layanan kesehatan, kemudian lembaga kredit, serta layanan lainnya. Beberapa informasi untuk fungsi sumber daya manusia. Yang pertama, kita memerlukan informasi untuk gaji dan upah. Ini diperoleh dari output sistem informasi akuntansi, dan jajaran Departemen Sumber Daya Manusia ini outputnya adalah file data tentang karyawan atau sumber daya manusia, dan yang digunakan untuk menyusun gaji dan upah dalam perusahaan adalah kartu jam kerja pabrik dan kartu absensi karyawan. Jadi, dua poin ini penting digunakan untuk dasar penyusunan informasi gaji dan upah karyawan. Kartu jam kerja pabrik ini adalah kartu yang digunakan untuk mencatat distribusi jam kerja yang dilakukan oleh karyawan. Bentuknya adalah kartu kerja periode per periode, upah, kemudian kartu jam kerja harian, kemudian kartu jam kerja per unit. Jadi ada 3 bentuk kartu jam kerja. Kemudian kartu absensi karyawan ini adalah kartu untuk masing-masing karyawan mencatat di mana karyawan tersebut waktu masuk kerja dan waktu keluar tempat kerja. Input lain yang diperlukan oleh sistem informasi akuntansi gaji dan upah adalah input untuk penambahan, pengurangan, serta penyesuaian berbagai catatan gaji dan upah karyawan atau SDM. Jenis penyesuaian yang akan dilakukan adalah yang pertama, perubahan tarif gaji dan upah. Jadi penyesuaian ini bisa dilakukan, kemudian perubahan alamat karyawan, kemudian perpindahan karyawan antar unit atau bagian, kemudian perubahan dalam potongan pajak karena dia menempati posisi yang lebih tinggi, pajaknya semakin besar contohnya, kemudian perubahan dalam peraturan-peraturan pemotongan gaji dan upah. Misalnya ada punishment untuk keterlambatan sekian menit, kemudian akhirnya SDM tersebut menerima pemotongan gaji. Kemudian perubahan lainnya tergantung dari kebutuhan karyawan.